Oke kawan-kawan, hari ini hari raya Idul Fitri hari ketiga ya. Kita mau silaturahmi ke Pak Narto ya. Pak Narto itu adalah tukang kita ya, yang selama ini mendedikasikan tenaganya ya untuk melahirkan atau menghasilkan produk yang kita harapkan ya, rumah yang terjangkau dan tentu saja layak secara konstruksi. Nah ini kita baru pertama kali, maka kita mau cek juga rumahnya di mana itu dengan menggunakan Google Map nih. Ya, ini ada Pak Supir ya, Mas Hasbi ya, yang selama ini selalu ya menjadi supir saya. Ya, mudah-mudahan hari ini ya kawan-kawan semua, kita akan melihat ya bagaimana kondisi ya kehidupan Pak Narto sehari-hari dengan keluarga tercinta, dengan anak-anaknya di rumahnya gitu ya. Nah nanti kita silaturahim sekalian, ibaratnya ya saling curhat atau bagi-bagi ya pengalaman ya. Semoga pertemuan kita, silaturahim kita hari ini betul-betul meningkatkan persaudaraan kita ya. Karena bagaimanapun yang namanya kita membangun rumah itu adalah sebetulnya membangun peradaban ya. Jadi bukan hanya sekedar membangun rumah secara fisik ya, tetapi ada yang lebih jauh penting daripada itu ya. Bagaimana kita membangun rumah itu memberikan cerminan ya kepada kita seperti apa peradaban kita sekarang ya. Nah artinya bagaimana kita memanage seluruh stakeholder terkait ya, juga memanage sumber daya yang kita miliki dalam rangka untuk melahirkan sebuah produk rumah yang layak dan terjangkau untuk semua kalangan. Jadi hari ini ya menarik sekali ya, ini tinggal 6 menit lagi nih ya Mas Hasbi ya. Ini kita udah nyampe di rumahnya ya Pak Narto. Tanya itu ada warung makan Gendar Detun. Ini orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak, silaturahim nih ke rumah Bapak Narto ini. Masih. Lahir batin. Ibu. Ya. Batin Bu ya. Ya. Ini Pak Narto ada sedikit oleh-oleh nih di teman-teman. Oh ya, ngirim kasih. Ngirim kopi. Makasih banyak, barakallah. Ya, masih. Waduh. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya saya sempat main ke tempat Pak Narto ya. Alhamdulillah. Gimana? Temu di rumah kami yang seperti inilah. Ini ya. Ini siapa nih? 96. Ini siapa nih? Ini anak. Nomor yang kecil. Yang siapa namanya? Fandi. Ya. Di mana sekolahnya? Di SMP 3 baru lulus mau ke SMA. Mau ke SMA. Oh, kamu tinggi sekali kamu. Ini rencana mau ke grafika tuh. Oh, grafika yang di SMK dekat rumah saya tuh. Oh. Ya. Mudah-mudahan ya bisa keterima. Jadi ini daftarnya kapan? Juni perkiraan. Oh, Juni perkiraan ya. Ya, tapi kamu sendiri suka animasi atau kamu disuruh sama kakakmu? enggak, itu sendiri itu Buka ya? sendiri. Oh iya. Kami itu tidak pernah memaksa anak untuk kemana. Oke. Cuma mereka punya inisiatif sendiri, kita orang tua mendukung lah. Kami memberi pengarahan. Setelah dia mau Iya. Ya alhamdulillah kita punya anak 3 tuh laki-laki semua tuh, Ya. dia manut gimana orang tua. Oke, mungkin sedikit Bu ya. Saya mungkin tanya nih masalah Pak Narto kan kemarin kan ikut sama kita. Iya. Ya kan. Nah, jadi
kebetulan saya sudah sampaikan Pak Narto nyusiu kan kita kan bangun rumah untuk ya seluruh kita, ya kan, ya artinya ya kita hanya bisa ngasih penghargaan Pak Narto ya segitulah gitu kan. Artinya kita tetap ya inginnya tuh dengan ada program kita ini bisa membeli berkah ke semua ya. Baik untuk yang warga yang ingin punya rumah ya kan, juga bagi yang juga ikut membantu membangun rumah ya kan. Nah, itu mungkin mungkin Pak Narto kan sudah ngikut ya kemarin kemudian di proyek kami. Apa menurut Pak Narto gimana tuh? Kira-kira menurut Pak Narto ya proyek kita ini ya? Ya, untuk masa depannya kita akan lebih cerah ya. Tapi kita kan karena rumah ini rumah yang istimewa, walaupun subsidi tapi istimewa, dan mungkin ada hambatan-hambatan atau karena tekniknya itu betul-betul dari teknik yang akademik, sehingga kan lain daripada perumahan yang lain. Maka kita di samping berjalan juga nanti ingin menyesuaikan dari teknik-teknik yang ada gitulah. Ya. Jadi Pak Narto itu menyampaikan ya bahwa ini yang istimewa ya menurut Pak Narto ya yang sudah punya pengalaman banyak mengerjakan rumah tinggal. Saya terus terang tidak tahu. Menurut Bapak itu istimewanya dari segi apa Pak kalau boleh cerita Pak? Dari konstruksi, kemudian kekuatan juga. Di samping itu betul-betul dari awal sampai akhir itu betul-betul ada pengamatan yang teliti itu. Oh, pengawasan itu dari, dan dari rekan-rekan Sakanti. Jadi kalau menurut Pak Narto yang udah punya pengalaman ini nggak ada sebelumnya seperti itu bangun Belum rumah? ada. Ya kita bangun rumah subsidi itulah sederhana lah, standar perumahan subsidi. Misalnya tulang-tulangnya itu standarnya minimal 8 atau rata-rata semua pakai 8. Nah, ini kan istimewa sekali pakai 10. Iya, Pak Narto aja bilang gitu sama kemudian ini kok pondasinya itu begelnya biasa, aja gitu Pak Narto itu. Enggak seperti yang saya kerjakan dulu-dulu. Begelnya aja kalau lain-lain paling 6. Itu 8 betul-betul dari bawah. Dari kan kalau yang lain tuh kolom tuh cuma dari slab ke atas. Betul-betul masuk pondasi, betul kuat. Sehingga dari yang konsumen yang datang itu kalau melihat tuh sudah ini bukan subsidi lagi, sampai bilang gitu. Ini udah bukan subsidi lagi, ini termasuk rumah elit gitu. Jadi kalau, dan Pak Narto sendiri mengakui ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dikerjakan selama ini. Bahkan kemarin waktu pembersihan itu finishing itu ya Pak ya, itu kan dari Jakarta itu, teman saya itu. Dia itu benar-benar telepon di Jakarta. Siapa yang mau cari rumah daerah sini bagus banget, ini pondasinya, ini bangunannya. Iya, bener-bener di foto itu, di video sama dia itu. Oh iya Pak. Itu yang kemarin yang saya ajak ngecek itu toh. Itu kan di sana Bapak tinggalnya sudah 15 tahun di Bekasi. Dia itu banyak teman yang daerah sini, sana sini. Mana daerah Ungaran yang rumah yang paling bagus yang gini. Ini yang paling pertama kali saya lihat seperti ini. Gitu dia. Gitu Pak ya. Ya, ketika dia itu terharu. Dia itu bener-bener kemarin kan ada yang nginap di Village gitu ya. Yaitu di belakang Pasar Babadan itu toh. Rumah yang elit itu. Bahkan dia menilai pun bagusan yang punyanya Bapak. Rumah elit masih bagus rumah kita. Cara pembangunannya. Karena dia juga kan yang kita baru bangun kan dia melihat pondasinya dari bawah sampai ke atas. Betul-betul bukan main ini kan sampai bilang gitu. Dia pernah. Dia juga bangunan itu Pak. Dia ahli bangunan juga. Iya, dia juga di samping itu dia kan waktu dia di Jakarta membangun rumah lantai 2 itu pondasinya hampir seperti ini. Dia hanya lantai 1 seperti ini apa gitu. Itu lantai 2 dia bilang. Lantai 2 gitu dia itu. Oh iya. Ini kalau misalnya
bikin lantai 2 nggak usah pakai cakarannya, berani saya sampai bilang gitu. Ya, saya selama berkecimpung di proyek ini ya baru inilah istimewanya. Ya istimewa, cuma memang ya ada agak kesulitan dan hambatan, tapi kami berusaha untuk menyesuaikan konstruksi atau teknik-teknik yang disampaikan dari atasan itulah. Apa yang terkesan Pak, yang terkait dengan yang Bapak rasakan, mungkin butuh perubahan, mungkin kebiasaan yang disebut kesulitan tadi. Contoh-contohnya apa Pak misalnya? Ya, itu dari kita masang dari slope, slope, kemudian kolom sampai ke ring. Itu yang agak kesulitan. Kalau kita biasa masang slope itu sudah jadi langsung pasang. Itu kan harus ngerakit di situ karena sudah ada kolom yang masuk ke ring itu. Jadi itu sebetulnya bisa tapi tidak biasa ya Pak? Ya, bisa teman Pak ya. Kalau biasanya tuh mungkin 1 hari 2 hari selesai, ini sampai 6 hari kan gitu. Iya. Tapi kita enggak masalah lah, kita semakin ada kesulitan kita mampu untuk menangani, kan semakin banyak tambah ilmu lah. Tambah ilmu Pak, nyun sewu Pak, itu kan bayaran Bapak kan mungkin ya. Ya pun Bapak itu dengan apa namanya tuntutan kerja seperti itu ya, Bapak melihatnya gitu loh. Dari segi nyun sewu kan ini kan kita Bu rumah untuk juga kalangan-kalangan yang tidak mampu, ya kan. Nah pasti kan juga kita harus mengusahakan ya. Nah tapi kita juga ya tetap wajar lah ya, besi kita juga tetap konsisten, konstruksi juga konsisten, ya dilalah ya Pak Narto bantu-bantu. Nah kita juga bisa menghargai Pak Narto kan kira-kira sekian itu. Nah menurut Pak Narto gimana itu Pak? Apresiasi seperti itu. Kata untuk harga-harga sekian termasuk kita tuh istilahnya kosong-kosong Pak. Ya oke, masih kosong-kosong ya. Oke. Jadi untuk ke depan kita mungkin ada evaluasi, kita evaluasi mungkin yang membuat hambatan ini kan perlu ada mungkin agak naik harga dan sebagainya. Termasuk kalau rumah subsidi itu biasa dapur kan nggak ada. Itu ada. Kan berarti itu harus ada. Gitu Nyi. Nah kalau dikaitkan barangkali nanti, kalau tadi kan mungkin kita mengerjakan 1 unit. Nah kalau misalnya dengan harga yang sama itu mungkin loh Pak ya. Nah mungkin bisa masuk kalau misalnya dikerjakan mungkin minimal 5 unit. Misalnya ada nggak seperti itu Pak? Misalnya loh Pak. Misalnya kita benar pertimbangan Pak, ini memang kita sudah berusaha ya, gimana caranya memberi berkah semua. Nah barangkali ada semacam gambaran kalau mungkin kita bisa ngerjakan minimal 5 unit langsung sekaligus bisa masuk misalnya begitu. Ada nggak kira-kira itu Pak gambaran seperti itu Pak? Ya ada. Ada gambaran seperti itu. Kalau kita tuh memang kita membangun rumah tuh minimal 5 unit itu baru kita merasakan hasilnya Nji. Kalau 1-2 tuh kita hanya istilahnya capek doang. Tidak memberikan satu apa namanya sesuatu dampak yang berarti ya Nji. Kan seperti kita kalau waktu kita sama Pak Asin nggarap 1 rumah 2 rumah itu kan kita hanya istilah kerja dulu kita hanya pas-pasan. Tapi setelah kita sekaligus kemarin 6 unit itu bisa kita rasakan. Bisa rasakan J. Karena waktunya sama, hasilnya nggak sama kan itu. Oke. Jadi Mas kalau ini monggo yuk minum. Yuk. Terus